dan ini teman kakak namanya Teh Devi. Teh Devi. Adik-adik ini dari kelas berapa aja? Ada kelas 4, ada kelas 5, kelas 6, sama kelas 1 ya? Kelas 3 ada, kelas 3? Ada 4, 5, 6 berarti ya? Tapi sebelumnya kakak mau nanya nih, kira-kira kalian dikumpulkan di sini mau ngapain sih? Mantap. Siapa namanya? Rajwa. Mantap. Terima kasih Rajwa. Ya, jadi kita di sini mau ngapain Teh? Mau apa? Coba ini ada yang udah bisa baca belum? Iya, sosialisasi mitigasi bencana gempa bumi. Gempa bumi itu apa sih Teh Cindy? Ada yang tahu nggak gempa bumi itu kayak gimana? Siapa lagi yang tahu? Gimana? Oke, gempa bumi katanya tadi bergetar, betul? Apa aja yang bergetar? Buminya. Kita ikut bergetar nggak? Iya. Terus kalau di situ ada kata mitigasi, apa sih mitigasi? Ada yang tahu? Oke, kita tahu ya. Nanti kita kasih tahu. Pencegahan. Di sana ini kita kasih tahu lebih jelasnya. Oke, sebelum lebih jauh lagi, kakak harap adik-adik di sini bisa menyimak dengan baik ya. Boleh juga dicatat poin-poin pentingnya karena insya Allah sangat bermanfaat. Ada bu? Ada yang bawa buku catatan ditulis, yang enggak ditulis dalam pikirannya. Ingat-ingat, karena nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab berhadiah loh. Siap ya? Kalian dapat hadiah pokoknya. Jadi harus perhatikan. Hadiahnya kasih tanda tanya ya nanti. Nanti kalau ada yang tanya kita kasih. Oke, langsung aja. Kak, boleh di next slide. Selanjutnya. Nah, jadi ada kata mitigasi bencana. Nah, jadi mitigasi bencana di sini adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana itu terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana itu terjadi. Tujuannya apa? Agar mengurangi resiko setelah bencana itu terjadi. Bisa dipahami adik-adik? Bisa? Belum paham? Belum. Kalau yang belum paham, jadi mitigasi bencana itu adalah upaya agar setelah terjadi bencana itu kerusakannya tidak terlalu parah. Kan kalau misalkan ada bencana suka ada korban jiwa, betul? Nah, salah satu upayanya, iya, biar mengurangi korban jiwa itu sendiri. Paham? Oke. Tapi penting gak sih Kak belajar mengenai mitigasi bencana? Kira-kira penting gak Pak Dede? Kenapa? Supaya bisa bencana. Bencana bisa dihindari? Bisa dihilangkan ya. Ya betul, salah satunya minimalnya agar kita tahu ketika bencana itu terjadi, hal apa yang harus kita lakukan. Kita bisa tuh sama meja. Oke. Jadi mitigasi bencana yang penting ya justru pendidikan. Ya, pendidikan sekolah dasar seperti adik-adik ini sangat perlu dibekali pengetahuan mengenai mitigasi bencana ini agar kita tahu minimalnya upaya apa yang harus kita lakukan ketika bencana itu terjadi. Next slide saya. Oke, selanjutnya perlu kalian ketahui juga bahwasannya Indonesia, negara tercinta kita ini termasuk ke dalam negara yang rawan terjadi bencana alam. Salah satunya ya tadi bencana alam gempa bumi. Bahkan gempa bumi ini banyak menenggelamkan korban jiwa ya, yang enggak sedikit. Ini adalah gambar contoh gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006. Ada yang sudah lahir 2006? Belum. Berarti Anda masih di
di tahap penelitian ya belum ada. Ya dalam waktu pastinya dalam waktu. Nah, ya, bisa. Nah, gempa bumi bisa fokus kembali. Ya, gempa bumi Yogyakarta ini ada yang tahu menewaskan berapa orang? Sekitar 5.800 orang meninggal dunia. Banyak nggak tuh? Banyak banget. Ngeri nggak tuh sama gempa bumi? Takut ya? Berapa? Yang disebut gempa bumi itu jika sudah mencapai 5 skala Richter ya. Kalau 1 skala Richter itu tidak terasa. Nah, selanjutnya nih. Nah, selanjutnya penyebab gempa bumi apa tuh? Pergeseran lempeng tektonik atau vulkanik. Haris, kirain penyebab gempa bumi itu karena buminya lagi joget-joget jadi bergetar tuh, atau misalkan buminya lagi gatal tuh jadi bergoyang-goyang. Enggak ya, tadi sudah dijelaskan oleh teman kita yang di Aris. Oke, salah satu penyebab sering terjadi gempa bumi itu adalah karena Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Apa tuh Ring of Fire atau cincin api Pasifik? Nah, cincin api Pasifik ini adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik gitu. Nah, si letusan gunung berapi ini kan salah satu pemicu terjadinya gempa bumi itu sendiri. Nah, begitu adik-adik, sekarang sudah tahu kan kenapa Indonesia sering terjadi bencana alam, salah satunya gempa bumi. Terus mengapa penting sih belajar mitigasi bencana? Yaitu tadi untuk setidaknya kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika bencana itu terjadi. Karena kita nggak tahu kan kapan terjadinya gempa bumi. Ada yang sudah tahu? Wah, kira-kira besok ada gempa bumi nih. Enggak kan? Ya, jadi kita perlu mencari tahu apa saja hal atau upaya yang bisa kita lakukan ketika terjadi gempa bumi. Ada di sini ada yang sudah merasakan gempa bumi tidak? Pernah? Apa tuh? Masih kecil berarti ya? Masih kecil. Sudah masuk SD? Oh, belum. Terus kira-kira apa nih yang dirasain ketika terjadi gempa bumi? Tadi bergetar suka pusing nggak? Gempa bumi? Pusing. Ya, nah itu salah satu ciri kalau kita mengalami gempa bumi. Nah, kira-kira apa aja sih hal-hal yang bisa kita lakukan kalau misalnya terjadi gempa bumi? Nah, katanya Kak Devi ini teman kakak akan ngasih tahu nih hal apa saja yang bisa kita lakukan ketika terjadi gempa bumi dan setelah terjadi gempa bumi itu sendiri. Silakan Kak Devi. Terima kasih Kak Cindy. Adik-adik boleh teman-teman, adik-adik di sini sudah tahu belum kalau terjadi gempa bumi kita harus ngapain? Berlindung. Apa? Ada lagi yang tahu? Gak tahu. Oke, nanti kita lebih jelasin ya. Coba nah, di sini ada 6 hal yang harus kita lakuin kalau misalnya ada gempa bumi. Siapa? Boleh? Ya, lanjut lagi ya. Boleh fokus kembali adik-adik? Boleh. Iya, tadi di sini ada 6. Nah, yang pertama kita harus sampaikan ke baca. Tenang. Slay, gak boleh panik. Oke, kalau misalnya lagi ada gempa bumi, lagi buminya sedang menggoyang, bergoyang, kita harus tetap tenang, harus ikuti petugas penyelam. Oke, nah yang kedua apa coba?
kemungkinan akan roboh. Misalnya di kelas apa yang akan roboh? Lagi tembok. Nah, kita harus menghindari hal-hal yang akan roboh itu. Misalnya nih, terus nomor 3 apa adik-adik? Hindari material kaca. Apa yang mudah pecah coba? Kaca. Terus apa lagi? Gelas. Apa lagi? Piring. Iya, kalau lagi di rumah ada apa lagi di rumah? TV, akuarium, pintar. Nah, kita harus menghindari lampu, benar, lampu yang besar kita harus menghindari ya. Kita harus menghindari material kaca. Soalnya kalau misalnya nggak dihindari, nanti takut terkena belingnya, kita bisa berdarah. Nah, lanjut keempat. Yang keempat apa? Iya, berlindung dan berpegangan. Ada yang tahu kalau misalnya gempa bumi kita berlindungnya di mana? Di bawah meja. Kalau misalnya lagi di rumah, berlindungnya di mana? Di kasur. Kalau misalnya lagi di kasur, iya. Kalau misalnya di kasur, berlindungnya ambil bantal, taruh di atas kepala. Iya. Misalnya lagi di kasur nih, kita ada bantal, bantalnya ditaruh di atas kepala. Tujuannya supaya kalau misalnya ada yang jatuh, kita nggak tertimpa gitu. Kalau misalnya lagi di kelas, kalau lagi di kelas apa? Kita berlindungnya meja. Apalagi? Lemari. Jangan. Harus menghindari lemari, takut lemarinya roboh. Iya. Dan berpegangan, kita harus berpegangan. Misalnya lindung di bawah meja, kita sambil berpegangan sama teman-teman ya. Jangan saling pisah, oke? Jangan sendiri-sendiri ya. Nah, lanjut yang kelima, ada apa dari? Iya, perhatikan tempat adik-adik berdiri. Kemungkinan ada letakan tanah, misalnya di depan. Ternyata letakan, otomatis punya tanahnya akan longsor. Nah, gimana? Bisa jadi kalau misalnya tanahnya rapuh, nggak kokoh. Iya. Nah, yang kelima, yang terakhir ya, turun dari kendaraan. Kalau misalnya lagi bepergian, kita lagi ada di mobil, di luar, kita harus keluar dulu dari mobilnya. Ya, jangan ada di dalam mobil. Kalau misalnya lagi di depan, kita di dalam mobil nanti gimana? Nggak bisa keluar, ya kan? Kita harus bisa dong, kan mobilnya. Nggak bisa. Nanti kalau misalnya kita ada di dalam mobil, nanti takutnya ada pohon tumbang, bangunan-bangunan di sekitar roboh. Apalagi lampu jalanan roboh, tiang listrik jatuh, konslet. Jalannya tadi apa? Ambles. Iya, pintar. Nah, di sini setelah terjadi gempa bumi. Nah, kalau misalnya gempa buminya udah selesai nih, goncangannya sudah selesai, apa sih yang harus kita lakuin? Yang pertama, cepat keluar dari bangunan. Tadi misalnya nih, iya, cepat keluar dari bangunan. Misalnya tadi udah tertidur di bawah meja. Nah, kalau misalnya goyangannya udah selesai, kita harus cepat-cepat keluar. Oke? Gimana? Kalau misalnya nggak bisa keluar dari ruangan, kita tutup hidungnya biar nggak menghirup debu ya. Terus buat bunyi yang kenceng biar orang luar tahu kalau misalnya kita tuh ada di dalam gitu. Makanya harus ada simbol kalau kita lagi di dalam. Gimana coba simbolnya? Oh, iya. Nah, yang kedua ada apa ini? Ketika sudah di luar, hindari bangunan yang berpotensi roboh. Kayak tadi apa? Bangunan yang tinggi. Terus apa lagi? Tiang listrik. Terus apa lagi? Pohon. Iya, pintar. Pokoknya kita harus menghindari bangunan-bangunan yang berpotensi roboh.
Tim SAR benar. Tim SAR untuk mencari korban dalam gempa bumi. Nah, mungkin itu saja yang Teteh sampaikan. Semoga dapat dipahami ya adik-adik ya. Dapat dipahami nggak? Nah, terima kasih. Nah, di sini kita Teteh tanya jawab dulu. Coba, siapa yang mau bertanya? Siapa namanya? Aris. Apa? Ke depan dulu, ke depan. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ada foto coba, Teh Adin. Nah, bukan. Ke atas. Oke, mulai duduk lagi. Pertanyaan dari Aris katanya, apa yang terjadi setelah gempa bumi berakhir? Nah, ini contohnya yang terjadinya kerusakan di sekitar wilayah yang terjadi gempa bumi. Di contohnya ada bangunan yang roboh, ada orang-orang juga yang mungkin tertimbun di sini. Ya intinya kalau misalkan gempa bumi terjadi dan kecepatannya melebihi 5 skala Richter, itu bakal terjadi kerusakan. Gimana? Dapat dipahami, Aris? Dapat dipahami? Ada hadiah sih, boleh? Ada yang mau bertanya lagi? Dapat hadiah? Ada nggak? Gak ada yang mau bertanya lagi? Atau enggak ada teteh yang bertanya nanti? Adik-adik yang jawab. Ditunggu sama teteh. Boleh? Yang bisa jawab dikasih hadiah. Boleh ngacung tangan. Ya. Acungkan tangannya dulu, nanti teteh pilih baru dijawab, oke? Oke, pertanyaan pertama. Kenapa sih kita harus belajar mitigasi bencana? Ada yang tahu? Ayo. Tadi kan sudah dijelaskan kata teteh bukan sebagai upaya untuk menghindari ya, tapi lebih ke mengetahui hal apa yang perlu kita lakukan ketika terjadi gempa bumi. Kalau misalnya nih di sini, di mana sini kan Cipadung, ada gempa bumi, kita emang bisa menghindari kemana? Ke Subang bisa, tapi ke Subang pasti perlu ada proses ya, harus naik motor atau naik mobil, nggak bisa langsung menghilang ya. Betul. Jadi mitigasi bencana ini perlu kita ketahui, perlu kita pelajari agar kita tahu upaya apa yang urgent atau yang perlu banget kita lakukan di waktu yang sangat mepet gitu ya. Oke, boleh kasih. Terima kasih ya. Siapa tadi namanya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi kalau misalnya setelah gempa bumi harus menghindari bangunan yang roboh. Apa aja bangunan yang roboh? Angkat tangan. Lagi. Coba. 1, 2, 3. Kamu. Udah yang itu. Siapa namanya? Anissa. Aisyah. Gimana? Apa aja coba? Hotel apa?
banget. Siapa namanya? Aziel. Ada lagi Kak Cindy? Oke, pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan satu penyebab terjadinya bumi. Dan jangan disebutin dong, gagal ya. Gagal pertanyaannya, gagal. Ya, kalau yang udah jangan ngejum lagi. Kasih kesempatan buat teman-teman. Oke. Pertanyaan adalah berapa banyak korban jiwa pada saat terjadi gempa bumi? Belum. Di Jakarta. Ulangi. 1, 2, 3. Oke. Makasih ya Nida. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saat terjadinya gempa bumi, salah satunya itu kita harus berlindung. Nah, siapa yang tahu kita harus berlindung di mana? Ulang. Turun dulu, tangannya ke bawah dulu. Turun dulu ke bawah boleh. 1, 2, 3. Oke, itu. Coba. Tadi kamu taruh di mana bantalnya? Iya, biar apa? Siapa namanya? Aisyah. Oke teman-teman, sesi tanya jawab hadiahnya kita akhiri ya. Jangan berhadiah bagi teman-teman yang belum dapat hadiah karena sesi selanjutnya akan ada mitigasi bencana lagi dari kakak yang dua ini nih. Siapa ada yang tahu nggak? Ya nanti kita kenalan ya. Tentunya nggak akan bahas gempa bumi lagi ya. Kita akan dapat pengetahuan baru dari kakak-kakak kedua ini. Namun sebelum kita akhiri kita nyanyi dulu yuk. Yuk nyanyi. Ada yang tahu lagu Pelangi-Pelangi? Nah ini jadi pakai nada pelangi-pelangi ya. Bisa nggak? Bisa. Oke kita mulai langsung. Oke 1, 2, 3. Kalau ada gempa lindungi kepala. Kalau ada gempa jauhilah kaca. Jangan lupa doa. Bersiaplah antri. Berbaris keluar kumpul di lapangan. Berbaris keluar kumpul di lapangan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kalau ada gempa lindungi kepala. Kalau ada gempa jauhilah kaca. Jangan lupa doa. Bersiaplah antri. Berbaris keluar kumpul di lapangan. Berbaris keluar kumpul di lapangan. Oke, sedia dari Kak Cindy dan
terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita hidup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank